Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang kami kasihi. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang pada hari ini memberikan kesempatan kepada kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi yang pasti, ketika kita beribadah di rumah dengan hati yang haus akan kebenaran, lawatan Tuhan pasti kita rasakan. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus untuk makan dan minum dari tubuh dan darah Kristus setelah kita beribadah di rumah masing-masing. Kita baca Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin pukul 1 demamnya hilang. Puji nama Tuhan." Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Di dalam ayat 50 mengatakan, kata Yesus, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ayat 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Jadi kita perhatikan, percaya dulu kepada firman Tuhan, kemudian baru melihat mujizat. Puji Tuhan. Anaknya hampir mati, tetapi percaya kepada firman, anaknya sembuh. Kemudian mari kita perhatikan dalam Injil Markus ayat 15 sampai 20. Injil Markus ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita baca tadi dalam Markus 16 ayat 20, di mana hal ini dikaitkan dengan perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya 40 hari lamanya, agar setiap murid mengenal Yesus yang bangkit dari antara kematian, dari antara kematian. Lukas 24 ayat 49. Di dalam Lukas 24 ayat 49 dikatakan, "Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kita perhatikan di sini ya, bahwa
Sebelum mereka pergi menginjil, Yesus melarang mereka pergi sebelum mereka dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Percaya dan dibaptis itu satu paket. Hanya percaya tidak dibaptis belum selamat. Jadi bagi jemaat yang sudah percaya tetapi belum dibaptis, berilah dirimu dibaptis. Itu sebabnya pada zaman rasul-rasul setiap orang yang percaya langsung memberi dirinya dibaptis. Di dalam Kisah pasal 2 ayat 36, ketika yaitu Petrus berkhotbah, di mana disampaikan bahwa ketika Yesus pada klimaksnya berkhotbah, dia katakan, Yesus yang kamu salibkan itu bangkit menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat tertusuk, dan mereka berkata kepada rasul, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Petrus berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis untuk pengakuan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka orang-orang itu membuka hatinya mendengarkan firman Tuhan. Maka pada hari itu bertobatlah 3.000 orang dibaptis. Puji nama Tuhan. Kita perhatikan bahwa percaya dan dibaptis itu adalah satu paket. Hanya percaya tidak dibaptis belum selamat. Jadi bagi jemaat yang sudah percaya tetapi belum dibaptis, berilah dirimu dibaptis. Itu sebabnya pada zaman rasul-rasul setiap orang yang percaya langsung memberi dirinya dibaptis. Seperti kasir Raja Kendase, puji nama Tuhan. Tanda-tanda orang percaya mengusir setan demi nama Yesus. Setan itu pergi, jadi ketika percaya dan dibaptis, maka kuasa Tuhan telah diberikan kepada kita sehingga berhak mengusir setan demi nama Yesus. Berbicara dalam bahasa yang baru. Kisah para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain seperti diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa yang baru sama dengan bahasa yang lain. Jadi setiap orang percaya harus penuh Roh Kudus. Seperti murid-murid Yesus. Seperti gereja mula-mula. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya menerima Roh Kudus adalah menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika Yesus naik ke surga, ada pesan Yesus yang sangat penting kepada murid-muridnya. Kisah para Rasul 1, 4, dan 5. Kita baca, Yesus melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem sebelum menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Jadi jika kita perhatikan, kalau mereka pergi memberitakan Injil tanpa penuh Roh Kudus, itu sangat bertentangan dengan tanda orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Kuasa dari tempat tinggi jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, jauh lebih tinggi dari segala penguasa, jauh lebih tinggi dari segala kekuasaan, jauh lebih tinggi dari segala kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kuasa kebangkitan itu sangat nyata pada hari itu juga, yaitu ketika Petrus berkhotbah di hadapan ribuan manusia, ada 30.000 orang bertobat, memberi diri dibaptis. Kisah para Rasul 2:41. Haleluya. Sangat nyata berbagai mujizat pada pelayanan Petrus. Orang lumpuh berjalan, bahkan yaitu bayang Petrus dapat menyembuhkan orang sakit. Siap dianiaya ketika jemaat penuh Roh Kudus hidup berkemenangan dalam segala hal, seperti jemaat mula-mula. Bagi kita ketika kita dipenuhkan dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita akan hidup berkemenangan
di dalam segala masalah, masalah keuangan, masalah penyakit, masalah virus corona. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika telah menerima Roh Kudus, telah menerima kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati untuk melakukan berbagai mujizat luar biasa, dikaruniakan kuasa kebangkitan kepada kita semua dengan sangat nyata. Kita akan dipakai Tuhan menjadi penuai jiwa-jiwa yang terhilang pada akhir zaman. Haleluya. Mereka akan memegang ular dan minum racun, tidak mendapat celaka. Dalam hal ini perlu kita ketahui, jangan mencobai Tuhan. Sudah kita tahu racun tetapi tetap kita minum, pasti membahayakan. Moltabotoja tapasidingma. Amin. Meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, teristimewa yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, jika ada orang sakit meminta untuk didoakan layanan mereka dan tumpangkan tangan mereka, maka mereka sembuh dari penyakitnya. Puji Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan ini merupakan cermin bagi kita semua. Apakah bukti orang percaya sudah kita miliki? Jika belum, mari kita berdoa agar kita mengalami semua bukti yang telah dinyatakan oleh firman Tuhan ini. Pasti kita akan alami jika kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan mengambil waktu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yosua 1:8. Jangan kamu lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai yang tertulis dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih jika hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kami sangat rindu Tuhan mengalami kebenaran firman Tuhan, yaitu supaya kami Tuhan mengalami berbagai mujizat sebagai bukti orang percaya. Jika kami yang belum dibaptis, supaya kami memberi diri dibaptis. Bagi kami yang belum penuh dengan Roh Kudus, supaya kami percaya dan berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya kami dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan ketika kami sudah dipenuhkan Roh Kudus, kami telah menerima kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan akan pakai kami melayani Tuhan sesuai dengan kasih karunia Allah. Dan ketika kami sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, kami mampu hidup berpengenal di dalam berbagai masalah. Masalah keuangan, masalah penyakit, masalah pekerjaan, termasuk dalam masalah virus corona ini, kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Bahkan kami dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga nama Tuhan diinginkan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa, berkat Tuhan, berkat firman Tuhan telah nyata di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.